Yuk ke poin di sini. Yuk jika carinya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya mau sedikit mereview atau mengedukasi tentang manajemen dari dunia servis ponsel dan spare part atau dunia counter service ya. Saya cuma bikin dari template dan rumus dari Excel ya atau spreadsheet khusus untuk alumni atau murid-murid atau siswa yang belajar di Yuk Service Academy, dan juga mitra kami. Kita open kemitraan ya untuk konter-konter seluler yang tidak ada toko servisnya gitu ya. Kami juga ada kemitraan. Ini manajemen dari sistem manajemen POS itu ya. POS jadi semacam kasir atau pembukuan yang kita kasih ke alumni atau murid atau siswa, dan juga mitra kami yang kita open kemitraan di dunia servis kepada rekan-rekan seluler yang ada di manapun. Jadi ini contoh reviewnya, salah satunya baik di sini. Jadi ini runningnya sebetulnya by website, dan juga bisa pakai aplikasi ya. Kalau yang punya aplikasi ponsel cukup pakai download saja spreadsheet atau semacam Excelnya, aplikasi Excel gitu ya, di ponsel Android ataupun iPhone ya. Tinggal buka aja spreadsheet. Poinnya ini spreadsheet apa? Ini kumpulan dari spare part ya, spare part. Jadi ini adalah bisa stok opnam ya. Kita pasti akan stok opnam untuk spare part, barang keluar masuk, inventory, stok awal, LCD, baterai dan lain sebagainya atau aksesoris lainnya. Jika ada belanja, ada part masuk. Ini akan part keluar otomatis, dan sisanya seperti stok barang, modal dan harga jual ecer. Ada modal, kita input juga ya, jual encer. Jadi setiap stok itu kita akan tahu total modal kita ada berapa, keseluruhan, dan keuntungan berapa dari setiap stok tersebut ya. Jadi ini inventory database awal. Untuk apa? Untuk transaksi hari-hari, setiap tanggal. Ini dia, sudah saya tampilkan setiap hari, tanggal 1 sampai tanggal 30, sampai tanggal 31 ya. Jadi lengkap sampai tanggal 31. Jadi ini buat setiap bulan ada tanggalan transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Apa isinya? Ya ini tanggal, nomor invoice atau nomor nota kalau ada numerik di nota, tipe kerusakan, misalnya gini ya, misalnya tanggal 1 bulan 1 2026 ya. Ini saya numerik bisa di tipe toko, apa nama toko, singkatan ISS. Biasanya 04 kali 1 dari awalnya gitu ya. Jadi sekitar 5.000-an, mulai dari puluhan ribu gitu ya. Tipe kerusakan misalnya Redmi 9. Ini iPhone 11. Misalnya gitu ya. Oke. Ini Redmi 9 nih nggak usah Redmi 9 ya. Ini Vivo
Vivo Y17. Oke, ini apa, ganti LCD misalnya. Oke, LCD ini ganti apa servis? Ganti ya, satu ya. Apa statusnya Androidnya? Ini Android ya, Android down apa cancel, tinggal ditulis down atau cancel. Input nama teknisi yang ngerjain, kalau teknisi 10 10. Berapa harga servisnya? 250 misalnya LCD ya. Input modalnya berapa dari Vivo Y12 tadi? Kita lihat di spare part ya. Y12 modalnya 95 ya. Kita kembali ke transaksi tanggal 1 tadi. Nah, ini modalnya 95. Ya di sini 95. Oke. Otomatis checklist ya. Dan seterusnya. iPhone juga begitu. Ini tinggal copy aja. Tempel. Ini tinggal di drag aja ke bawah ya. Terusin. iPhone 11 misalnya ini misal ulang apa servis misalnya gitu ya. Servis mati total gitu ya. Berarti servis totalnya ada 1. Ini statusnya apa iPhone-nya? Down apa cancel, tinggal nanti di review ya. Misalnya cancel gitu ya. Teknisinya misalnya kita tulis DD gitu ya. Ini servisan mati total senilai 1.300.000. Status cancel misalnya harus swap board gitu. Anggaplah seperti itu ya. Checklist. Lalu di tanggal 1 ini apalagi? Di bawah ini ada pengeluaran misalnya. Hari ini pengeluaran makan karyawan ada 4 senilai 5 ribuan misalnya gitu ya. Makan, terus bensin, terus rokok owner gitu ya, atau kepala toko. Berapa makan karyawan 50 ribuan misalnya gitu ya, kali 3 ya 150. Ada 4 ya karyawan ya, 200.000. Bensin motor 20.000 misalnya. Rokok misalnya 30.000 ya. Total pengeluaran hari ini 250.000 ya, terinput di sini. Total yang tadi ini pengeluaran rokok, uang makan dan segala macamnya terinput di sini ya. Nah, ini penghasilan tadi. Ini cancel apa? Ini down aja ya, down ya. iPhone down ya. Berarti tadi harga servisan tadi 250.000 sama 1.300.000. Totalnya adalah omsetnya tadi 250 tambah 1550 ya omset ya. Modal yang berkurang itu tadi harusnya LCD 95 ya. Karena ada ini, ada pengeluaran tambahan, jadi harus dipisahkan modal. Bersihnya hari itu senilai ini total setorannya. Nah, ini semua setiap tanggal di input setiap hari seperti itu. Tadi apa, iPhone ya? Tadi iPhone, sorry ini iPhone tadi ada 1 piece. Android hari ini ada 1 piece misalnya gitu ya. Kalau ada 5 ya ada 5, ada 10 ada 10 gitu ya. Harus diinput. Terus yang kerjain tadi siapa? Ini absen di sini. Jadi rekan-rekan di sini ada absen ya. Ini langsung di transaksi itu ada absen karyawan. Tadi OP masuk, dimasuk, rapid misalnya off, libur ya. Tulis aja angka 1, sub, izin. Ini review juga ini nanti. Review secara kumulatif setiap bulan. Di tiap transaksi tiap hari. Di tanggal 2 dan seterusnya ya. Tanggal 3 dan seterusnya ya. Nanti terrekord, terakumulasi di sini. Ya. Jadi terinput semuanya per 10 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 20, tanggal 21 sampai tanggal 31, terakumulasi nanti selama 1 bulan, total 1 bulan. Jadi gitu ya. Ini terinput semua otomatis.
Nah tadi ya ini yang kita input servisan ada iPhone 1, Android ada 1, sama pengeluaran ada di target. Nah ini target omsetnya totalnya berapa setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 20, tanggal 21 sampai 31. Omset itu terakumulasi otomatis, pengeluaran juga sama terakumulasi otomatis. Kalau pembayaran ada yang debit atau transfer CC terakumulasi otomatis. Pembayar sisa dari untung bersih tadi ya, store yang cash ini untung bersih ya, hijau ini sebetulnya untung bersih, terakumulasi otomatis setiap bulan. Pengeluaran, jadi barang keluar masuk terakumulasi, uang keluar masuk dan pengeluaran terakumulasi, dan untungnya pun terakumulasi. Dan ini ada grafik target dalam setiap bulan, review. Kan ada target 1, misalnya bulan ini target, setiap bulan targetnya 25 juta omsetnya, target 2-nya 50 juta. Nah tadi kan saya baru input 1 hari ya, di tanggal 1 ya, yang ini ya. Ya karena baru 1 hari ya, sisa targetnya dari transaksi tadi sisa 23 450 ya, hari itu ada transaksi 1 juta sekian gitu. Ini baru 1 hari saya contohin. Dan review service setiap bulan terakumulasi juga, ada berapa total piece, berapa item, berapa unit servisan setiap bulan, dari iPhone, iPad, MacBook, iMac, iWatch, Android gitu ya, terakumulasi berapa total unit per bulan. Dan artinya kita bisa review juga, review dari teknisi kita yang kerja. Teknisi iPhone siapa aja, tadi kan ada 4 ya, Yopi, David, Dede, Yusuf. Teknisi Android siapa aja, sama ada 4. Teknisi laptop atau MacBook, ini sebetulnya laptop atau MacBook ya, ada 4 juga, akan terreview performa mereka, atau bahasa canggihnya key perform indication gitu ya. Jadi indikasi performa itu atau KPI-nya dari down dan cancel statusnya, setiap teknisi itu terreview secara akumulatif selama setiap 1 bulan. Apakah si Yopi ini kebanyakan cancelnya, masuk 10 cancel 11 gitu ya, terakumulasi, dan teknisi lain sebagainya. Jadi itu contoh dari pembukuan yang simpel ini. Uang terreview, untung bersih atau pengeluarannya berapa, netto profitnya, profitnya berapa, itu terakumulate atau terkumulasi lebih mudah. Terus KPI atau performa setiap kerjaan teknisi kita itu banyak down atau cancelnya, atau mainnya, atau malesnya, atau absennya, itu review semua. Target unit yang masuk itu review semua. Jadi semua review ya, absensi juga bisa. Ini sebetulnya absensinya review ya. Ini saya sedikit editan tadi, jadi harus di matching lagi. Jadi review setiap bulan, jadi dari setiap inputan transaksi tanggal 1, 2, 3, 4 itu ada absensi juga. Kita input absen. Jadi agak mudah ya. Ini buat teman-teman alumni atau siswa atau kemitraan kita. Insya Allah Yuk Service Management dan Yuk Service Academy kasih secara cuma-cuma ya, pembukuan ini aman, salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.